Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar dosen semuanya? Siap untuk melakukan dan memberikan pengajaran secara tuntas dan totalitas? Berikut adalah tindak lanjut atas apa yang sudah kita laksanakan saat ini, yaitu melaksanakan pengerjaan RPS yang itu harus kita selesaikan di tanggal 5 Agustus 2022, dan itu adalah bagian dari beban kerja kita atau pancadharma kita di bidang pengajaran dan pendidikan, yang sudah kita jelaskan bahwa kita harus mengumpulkan dan mendokumentasikan nota tugas, absen, makalah, dan nilai UAS UTS. Video ini akan kembali mengingatkan kita semua, baik itu dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen internal pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, dan dosen tidak tetap eksternal yang tidak mengajar di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, mengenai beban kerja dosen di bidang pendidikan dan pengajaran. Kemarin 31 Juli kita sudah menyerahkan nota tugas pendidikan dan pengajaran. Insya Allah 13 Agustus nanti kita akan mulai perkuliahan, dan RPS harus tuntas dalam hal pemeriksaan. Untuk legalitas dan tanda tangan kita masih mentolerir hingga tanggal 15, tetapi ketuntasan pembuatan RPS itu harus kita laksanakan di tanggal 13. Kenapa? Karena tanggal 14 RPS yang ada itu akan dicek oleh Prodi, untuk kemudian di tanggal 15-nya PMI yang menerima dari Prodi akan menindaklanjutinya dalam bentuk rekomendasi dan penetapan apresiasi. Dosen-dosen sekalian, yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap tanggal 14 Prodi akan melakukan laporan ke penjamin mutu internal, dan setiap tanggal 15 penjamin mutu internal akan menetapkan siapakah yang berhak untuk diapresiasi perihal beban kerja dosen pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, video ini juga tanpa melupakan RPS yang sekarang sedang kita laksanakan juga akan membahas bagaimana setiap bulannya kita dituntut untuk melaporkan pencapaian-pencapaian yang kita lakukan sepanjang bulan. Artinya setiap bulan setiap dosen, baik itu dosen tetap maupun dosen tidak tetap, maupun dosen internal maupun dosen tidak tetap eksternal, harus melakukan pelaporan ke program studi kita masing-masing. Mari kita dukung program studi kita masing-masing, karena segala berkas laporan kita itu adalah melengkapi berkas yang akan dilaporkan sebagai borang akreditasi. Bagusnya prodi kita kembali kepada apa yang menjadi kinerja kita. Untuk itu, apa yang menjadi apresiasi dari STIT Ar-Raudhatul Hasanah adalah satu SKS yang sudah kita terangkan kepada antum di video sebelumnya. Adapun yang harus kita laksanakan adalah mempersiapkan berkas apresiasi. Bagaimana berkas apresiasi untuk disiapkan? Berikut adalah keterangannya. Dosen-dosen sekalian, berkas laporan apresiasi pendidikan dan pengajaran terdiri dari: yang satu adalah formulir laporan,
dan yang kedua adalah bukti laporan. Bukti laporan itu dapat berupa RPS-nya, yang itu untuk tahun ini kita harapkan semuanya untuk dicetak oleh masing-masing dosen, dan setiap dosen menyerahkannya ke program studi maupun ke penjamin mutu internal lengkap dengan mapnya masing-masing. RPS menjadi bukti laporan BKD kita atau laporan berkas kita di pendidikan dan pengajaran untuk bulan Agustus ini saja. Adapun September dan Oktober kita akan mencermati absen, makalah mahasiswa, dan PowerPoint mengajar setiap dosen. Dan ketika ujian itu adalah nilai ujian UTS dan UAS, yang itu sebenarnya sudah sangat-sangat bagus untuk kita laksanakan selama ini. Video ini bermaksud untuk mengingatkan antum semua dan memperbaiki bila mana ada yang kita terlupa atau terlalai. Dosen-dosen sekalian, ini adalah formulir laporan dan ini bisa di-download di deskripsi video. Nanti antumnya akan meringkas sehingga mendata mahasiswa-mahasiswa yang absen dalam kegiatan mengajar, yang itu akan kita gunakan untuk membentuk dosen perwalian yang insya Allah akan kita aktifkan di semester ini untuk mendekatkan kita kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Adapun bukti yang dapat dilampirkan untuk kepentingan tersebut itu ada kopi absen, ada makalah mahasantri, dan ada PowerPoint mengajar. Dan kita berharap setiap dosen memiliki itu semuanya. Adapun bentuk RPS ini tentunya sudah sangat akrab di minggu-minggu ini bagi kita, dan ini adalah bukti absen mahasantri mahasantriwati. Silakan nanti untuk di-download dan kemudian dilengkapi. Adapun teknis penulisan makalah dan karya ilmiah, ini juga ada bukunya dan bisa di-download secara lengkap di deskripsi video. Kita berharap setiap dosen menyelaraskan atau menyesuaikan panduan-panduan yang ada dengan yang sudah kita buat, sehingga ketika nanti akreditasi datang, kita sudah dapat untuk menyelaraskan suara tanpa harus kita rekayasa secara seksama. Jadi cek petunjuk teknis penulisan makalah dan karya ilmiah, dan kita harapkan itu yang menjadi panduan kita semua. Adapun untuk slide PPT dan PPT mengajar, kita berharap dosen-dosen sekalian itu dapat menggunakan template atau format PowerPoint yang sudah kita sediakan di dokumen APT, tetapi nanti juga akan kita tampilkan di deskripsi video ini. Ini adalah bukti nilai UAS, dan ini nanti akan kita kerjakan ketika ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan setiap kita melapor setelah melihat apa yang terjadi di semester belakangan, kita melihat program studi sangat-sangat sibuk untuk mengumpulkan berkas-berkas antum. Maka kita berharap semua berkas yang ada kita satukan secara baik, yaitu dengan menjilidnya, dan itu nantinya akan mempermudah kerja dari program studi. Dan kita juga bisa untuk mem-PDF-kannya. Dan kita kalau makalah mahasiswa, kita minta filenya ke mahasiswa dan kita PDF-kan, dan itu sangat-sangat baik saya kira. Dan ada nanti sesi video di mana saya akan menerangkan bagaimana cara nge-review mahasiswa
atau nge-review makalah mahasiswa berbasiskan komputer saja. Jadi kita tidak memberikan coret-coretan di makalah mahasiswa, tetapi coret-coretannya adalah langsung di file kerjanya. Dosen-dosen sekalian, ketika laporan-laporan itu sudah kita serahkan ke program studi, maka program studi akan membuat rekap sebagaimana tampilan di layar, dan itu menunjukkan apakah kita melengkapi beban kerja kita atau tidak. Kita berharap semua dari kita pastinya berkontribusi secara baik, memberikan sentuhan terbaik, dan ini untuk kampus kita agar menjadi terbaik. Setelah program studi melaporkan ke penjamin mutu internal lewat lampiran surat sebagaimana ada di video, maka penjamin mutu internal di tanggal 15 akan menetapkan penerima dana apresiasi BKD Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana ada di video. Pastinya penjamin mutu internal akan memberi catatan-catatan, apakah itu mungkin ada di antara kita yang suka meninggalkan kelas dan mengganti kelas, apakah itu nanti ada di antara kita yang tidak membuat PowerPoint mengajar dan menyerahkan semua pengajaran hanya kepada makalah mahasantri, dan itu tentunya menjadi catatan yang penting bagi kita untuk perbaikan ke depannya. Sekian, saya kira ini adalah alur dari apa yang kita kerjakan. Kita sebagai dosen harus menyerahkan formulir dan bukti laporan setiap bulannya di tanggal 13 atau 14. Prodi kemudian memeriksa keadaan dosen dan memeriksa juga keadaan mahasiswa dari laporan-laporan dosen di tanggal 14, dan kemudian melaporkan ke PMI untuk di tanggal 15 memeriksa keberjalanan mutu STIT Ar-Raudhatul Hasanah dan menetapkan apresiasi bagi yang berhak, dan bendahara di tanggal 15 akan berusaha untuk mencairkan dana apresiasi sesuai dengan kebijakan. Tentunya kita dari ketua, dari pembantu ketua 1 dan pembantu ketua 2 akan selalu memberi pengawasan, dan prinsip di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah adalah kita semua sebenarnya adalah pengawas yang bisa memberi masukan bagi kita semua. Sekian, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.